Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Kana Art Institute berdiri di tahun 2013. Kenapa harus Kana? Saya berasal dari kota Makassar, sementara suami saya berasal dari kota Sabang. Kana dalam bahasa Aceh berarti ada. Kami ingin Kana Art itu tetap ada. Dan Kana dalam bahasa Makassar berarti kata. Karena bagi kami, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kana Art itu terbentuk atas inisiasi saya dan Tendri Ramadhani Anastasia. Kana yang berarti sudah ada dan kana yang berarti kata ini memiliki makna yang kuat bagi kami, dan mengambillah nama Kana ini menjadi awal dari sebuah nama Kana Art Institute ini. Kana Art Institute ada karena kami melihat fenomena yang terjadi di daerah sekitar, yaitu Kampung Balohan, di mana anak-anak tidak memiliki kegiatan lain selain setelah sekolah, mungkin mengaji di sore atau di malam hari. Nah, begitu banyak waktu kosong yang ada untuk dimasuki oleh hal-hal negatif tentunya. Tidak terbuang ruang kosong itu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, bahkan bisa kemungkinan sampai kepada hal-hal negatif itu terjadi. Nah, apalagi kita adalah sebuah pulau di mana setelah Sabang itu adalah laut lepas, laut bebas. Nah, hal-hal yang mungkin rentan terjadi adalah hal-hal yang negatif, ya hal-hal yang kita tidak inginkan sama sekali. Ini bisa diredam dengan adanya komunitas. Tempat keberadaan kita adalah sebuah kampung kecil di kota Sabang. Kampung ini sendiri adalah kampung nelayan. Penghidupan sehari-hari masyarakat di sini adalah nelayan, dan lainnya adalah pedagang kecil dan buruh. Karena Balohan ini sendiri terletak di pintu masuknya kota Sabang atau pelabuhan utama ketika kita datang ke Sabang. Banyak dari anak-anak kita yang belajar atau kita berkarya di Kana Art Institute di sini adalah anak-anak yang memang latar belakang keluarga dari golongan menengah ke bawah. Nah, kondisi ini sendiri membuat kita semangat atau menjadi ingin untuk membuat sebuah sanggar di mana kita berdua punya latar belakang dari kesenian, yaitu saya berbasis dari seni rupa, lebih menggeluti di dunia seni rupa, visual art, khususnya lukis, dan Tendri Ramadhani Anastasia sendiri dia bergelut di seni drama, tari. Kondisi ini membuat kami lebih kuat untuk membangun sebuah sanggar seni. Kami berpikir kenapa tidak memanfaatkan waktu kosong itu untuk hal yang positif. Kami kemudian mengajarkan anak-anak untuk mengenali, mencermati, dan ikut terjun dalam dunia seni. Baik itu seni tari, seni rupa, sastra, film. Mengajarkan anak-anak tidak hanya menyajikan sebuah pertunjukan yang layak, tetapi bagaimana menyiapkan pertunjukan itu. Dalam artian, jika memang ada anak-anak yang tidak punya bakat sama sekali dalam hal menari maupun musik, kami akan mengarahkan mereka. Seperti misalnya hal yang lain, olahraga, pengajian, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang punya bakat tentang seni, bakat di bidang seni, itu kita ajak di komunitas kita untuk belajar kesenian terkait seni tari, teater, drama, seni rupa. Itu kita latih di sini. Kami bisa berbagi apa yang kami punya, potensi apa yang kami punya untuk teman-teman. Kita mulai membina anak-anak untuk persiapan yang menyambut tamu kapal pesiar. Nah, mulai dari situ kita dipercaya oleh sebuah lembaga terkait sebagai partner dalam mengisi pertunjukan.
Nah, dari tahun 2013 kami memulai untuk menjemput kapal pesiar hingga kini. Tahun 2014, 2015, dan 2016 kami terus menyukseskan program tahunan Kota Sabang, yaitu Rally Hill dan Sabang menggunakan di tahun 2016 kami melakukan festival tari dan terus menyukseskan Sabang Marine serta mempersiapkan untuk penyuksesan Sabang Sail. Setelah Sabang Sail, kami melakukan perjalanan panjang menuju ke kota Toraja. Kami mendapatkan undangan untuk melakukan sebuah pertunjukan. Itu adalah awal mula debut daripada Painting in Dance. Painting in Dance itu apa? Adalah sebuah pertunjukan di mana kami menggabungkan antara unsur seni rupa dan unsur seni tari di dalamnya. Tahun 2018, kembali kami menyukseskan Sabang Marine dan Kanduri Laut, yang pada saat itu merupakan event tahunan Kota Sabang. Di penghujung tahun 2018, ada sebuah pentas besar yang merupakan pentas tunggal yang kami sukseskan, bertajuk Ino. Pertunjukan Ino pada tahun 2018 ini sendiri dilaksanakan dalam waktu yang dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang, dan kita laksanakan di arena Sabang Fair, dan ini membutuhkan begitu banyak tim kreator, begitu banyak membutuhkan kru dan sebagainya, dan kegiatan ini menjadi begitu menarik dan kita kemas sangat baik sehingga mendapat apresiasi masyarakat. Pada 2019 merupakan tahun terpadat. Di sana ada Sabang Marine, di sana ada Kanduri Laut. Lalu kami kemudian berangkat ke Kota Biren untuk menyukseskan Festival Mapai Internasional. Pertengahan tahun 2019 mempersiapkan pameran seni rupa Kota Hitam, di mana sekitar 25 perupa-perupa muda se-Aceh, kurang lebih sekitar 3 hingga 2 pekan. Residensi yang kita laksanakan sekitar 2 minggu, dan kemudian kita lanjutkan dengan pameran seni rupa pada 2019 di Museum Tsunami Aceh. Setelah persiapan Kota Hitam, kami kemudian mempersiapkan diri untuk menuju ke kota Yogyakarta. Di sana kami dipercaya untuk mengisi sebuah festival bertajuk Festival Multikultur di Jogja. Sepulang dari Jogja sekitar hanya 2 minggu, kami mempersiapkan sebuah perjalanan panjang yang melelahkan menuju Malaysia untuk mempersiapkan MOU kerjasama antara Kanat Institute dengan sebuah politeknik negeri, mengadakan MOU kerjasama dengan politeknik di Pahang, Malaysia, di mana Kanat Institute menjalin kerjasama antar 2 negara untuk menginovasi kegiatan-kegiatan ke depan dan model pembelajaran seni untuk komunitas. Di penghujung tahun 2019, kami melakukan sebuah perjalanan kembali menuju ke kota Medan dan kota Jogja. Di 2020, pentas terakhir yang kami sukseskan adalah Kanduri Kebangsaan di Kota Biren. Kanduri Kebangsaan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pada saat itu, Painting in Dance main di depan orang nomor 1 Indonesia, dan alhamdulillah karya kami yang berjudul Blangong dikoleksi oleh beliau. Sepulang dari Biren, kami harus beberapa event-event yang harus kami tunda, yaitu Sabang Marine Festival, Kanduri Laut, dan tentu saja opening galeri Kanat Institute yang berada di Taman Budaya Banda Aceh, di mana opening tersebut direncanakan akan ada sebuah pameran yang bertajuk Kuli Kolonial. Dan ini mulai tertunda efek dari COVID-19, kondisi COVID-19 yang belum tentu, akhirnya kita tunda
beberapa kegiatan, diantaranya kuli kolonial, pameran seni rupa di Taman Budaya, launching galeri Tanah Art Institute juga di Taman Budaya kita tunda sementara. Kemudian event festival sketch internasional yang sudah kita gagas mungkin akan kita tunggu tahun ini, tahun 2020 ini pada bulan Agustus kita rancang. Dan ini semua juga kita nanti kondisi yang setelah kondisi membaik. Harapan kami, Tanah Art Institute dapat menjadi bagian daripada Pekan Kebudayaan Nasional di 5 hingga 11 Oktober mendatang. Ya, sebagai daerah terluar yang ada di ujung Indonesia, kami berharap sekali dapat ikut serta dalam kegiatan PKN nantinya. Dengan harapan bahwa dengan ikut sertanya kami dalam kegiatan PKN akan menjadi semangat besar bagi kami untuk tetap menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif, kami lebih produktif dalam menjalankan kegiatan, melaksanakan program-program yang lebih baik nantinya di Kota Sabang untuk kemajuan pariwisata Kota Sabang sendiri. Salam dari Kota Sabang, salam dari ujung Pulau Sumatera.